Iklim Hakim belakangan ini menjadi sorotan publik setelah perseteruannya dengan Hotman Paris mengemuka. Setelah sempat bungkam, tim Hotshot akhirnya berhasil secara eksklusif mewawancarai Iklima tentang kasus hukum yang kini dihadapinya. Seperti diketahui, belum lama ini Kim mendepak dan memecat Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya. Kini, segala urusan hukum Iklim Hakim dipegang oleh pengacara barunya yang bernama Fahris Al-Donggowi. Sama seperti kejadian di klien sebelumnya, yaitu Dr. Richard Lee, Iklim Hakim yang memutuskan hubungan kerja dengan Rasman pun mendapat somasi berulang kali dari pengacara itu. Iklim Hakim pun mengungkapkan pengakuan mengejutkan, yaitu bahwa keputusannya untuk mencabut kuasanya dari Rasman Arif Nasution itu didasari rasa tak nyaman dan tekanan yang diberikan padanya selaku klien. Kalau untuk pencabutan itu sebenarnya udah aku pikirkan beberapa minggu ke belakangan ini kan, cuman ya aku juga nggak bisa sembarangan ya, aku konsultasi dulu sama ahlinya gitu, ini gimana itu kan semua harus dipelajari karena aku takut juga kan terjadi sama seperti sebelumnya gitu. Kepada klien yang sebelumnya gitu, sampai pada akhirnya ya abang bilang nggak kok, bisa kok gitu, karena itu kan hak kita sebagai klien gitu kan untuk mencabut. Ya udah deh, akhirnya aku mutusin untuk cabut dan kirim itu lewat surat gitu, jadi tertulis gitu. Dan aku tanda tangan di atas materai. Benar adanya aku sempat disomasi sampai 2 kali ya memang, dan udah kita jawab somasinya gitu. Kalau alasannya mungkin aku cukup sampaikan ke pengacara aku aja ya, kayak kalau dibilang ada tekanan mungkin ada lah gitu. Karena kan gimana ya, kalau aku bilang sama teman aku yang lain ya bilangnya ya biasa lah gitu kan, udah biasa gini-gini, tapi menurut aku nggak biasa gitu, jadi tekanan juga buat aku, jadi nggak aku lanjutin. Makanya aku cabut juga mungkin aku ngerasa ya kurang nyaman gitu. Aku ngerasa ya kurang nyaman gitu. Terus nih sejak kapan, jadi aku itu udah mikirin ini tuh dari jauh-jauh. Terus akhirnya sampai aku datang konsultasi tuh bukan sama Bang Farid dulu ya, sama teman aku yang lawyer dulu, karena aku sama dia tuh kenal udah lama banget gitu. Sampai akhirnya ya udah gitu, akhirnya aku bikin surat pencabutan, aku kirim pada tanggal 16, aku baru tuh berani datengin abang, bang tolong dibantu gitu. Sampai akhirnya mungkin tanggal 18 itu, tanggal 18-an lah kita ketemu gitu, sampai pada akhirnya aku tanda tangan kemarin itu. Jadi per tanggal 21 kemarin, jadi Iklim Hakim itu resmi jadi klien kami. Jadi saya sendiri sebagai koordinator timnya yang tergabung dalam AA Brother and Co Law Firm ya. Pada tanggal 11 Juni kemarin, jadi dia membuat surat pencabutan kuasa kepada Pak Rasman, kemudian dia kirimkan sekitar pada tanggal 16 Juni terkait dengan pencabutan itu. Kemudian Pak Rasman sendiri tidak menerima, keberatan dengan melayangkan somasi kepada Iklima. Terus kemudian somasi itu tidak ditanggapi. Akhirnya pada tanggal 20 kemarin dia melayangkan somasi kedua. Nah, kemudian Iklima menghubungi kami, kemudian mengkonsultasikan terkait dengan masalah itu. Terus kemudian tadi kita jawab somasi itu kepada Pak Rasman. Jadi tuduhan dia karena dia sakit hati itu hanya itu, ya. Tapi sesudah ada kuasa hukumnya, kok jadi bertambah?
kesempatan wawancara eksklusif bersama tim Hotshot itu, Iklim Hakim pun mengungkapkan bahwa dirinya bisa berdiri tegar menghadapi kasus hukumnya karena dukungan sang buah hati. Dengan berlinang air mata, menuturkan perjuangannya sebagai ibu tunggal yang harus menghadapi masalah hukum yang begitu berat. Namun lagi-lagi, kekuatan cinta kasih dari anaknya selalu berhasil membuatnya kembali bangkit, memperjuangkan segala masalahnya. Pada saat itu aku merasa benar-benar down banget. Aku kan sendiri, terbiasa untuk menghadapi masalah itu dari kecil sendiri. Gitu. Tapi masalah ini tuh aku merasa kayak ini masalah yang paling gede dari hidup gue. Aku sendirian, aku mendapatkan tekanan dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang tuh benar-benar semua makan aku gitu. Dan ya kayak berantakan banget gitu. Aku nggak tahu harus nyusunnya dari mana. Aku nggak tahu kayak aduh gue harus mulai dari mana ya. Pengen gitu memperbaiki semuanya, nyusun semuanya supaya gue baik-baik aja, tapi kayak udah terlalu berantakan dan nggak bisa gitu loh. Jadi udah benar-benar mentok banget. Sempat ya berpikir untuk minta bantuan. Pasti tidak bisa dipungkiri ya, kayak posisi kayak gini aku butuh orang tua. Sempat pengen sharing cerita, tapi kayaknya bukan konsumsi mereka gitu. Paling aku ngecek ibuku, Bu, aku udah capek, lelah, paling gitu-gitu aja sih. Walaupun aku nggak ungkapin kenapanya, tapi bisa ya bikin aku merasa nggak terlalu sendirian. Yang pasti kan aku juga nggak diem aja ya, aku juga mencari sumber kekuatan. Salah satunya ya selain dari anak aku, itu aku setiap hari dengerin psikolog tentang gimana caranya kuatin mental, bertahan hidup, ngadepin masalah gitu. Bener-bener aku tuh dengerin dari pagi sampai tidur lagi gitu. Yang bikin aku kuat sekarang, yakin untuk menjalani hidup aku, bahwasanya ya semuanya nggak abadi, pasti akan rolling gitu. Kehidupan tuh nggak akan gini-gini terus kok gitu. Dan aku yakin itu sampai akhirnya ya udah, aku harus bertarung lagi gitu sama kehidupan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.